terbuka. Oke. Mata kuliah komunikasi bisnis yang kita sekarang sedang ikuti, gitu ya, memasuki fase penajaman dari berbagai macam konsep dan teori yang kita pelajari, terutama berbagai macam model-model komunikasi, gitu ya, fungsi-fungsi komunikasi dan proses komunikasi di dalam bisnis, gitu ya. Nah, untuk itu mari kita coba share screen, gitu ya, untuk membicarakan tentang topik yang saya kira menarik untuk kita bahas pada malam hari ini, gitu ya. Sebagaimana dimaklumi bahwa topik kita tentang komunikasi bisnis ini tidak terlepas dari tujuan kita melakukan pembelajaran ini. Pertama adalah bagaimana kita mengerti ciri-ciri dan tipe organisasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjelaskan komunikasi dalam organisasi. Lalu menjelaskan pula tentang saluran komunikasi di dalam organisasi, gitu ya. Selanjutnya mencoba memahami peranan komunikasi di dalam organisasi bisnis. Dan yang kelima adalah memahami etika di dalam komunikasi bisnis. Walaupun waktu kita tidak terlampau banyak untuk melakukan pembahasan ini, tapi setidaknya saya berharap dengan mengetahui tujuan pembelajaran dari topik kuliah kita pada kali ini, Anda bisa mengikuti, melakukan improvisasi, kemudian melakukan penelusuran terhadap topik-topik yang ingin kita pahami tersebut. Nah, salah satunya adalah tadi terkait dengan organisasi. Apa itu organisasi? Gitu ya. Tentu kita sudah sangat paham bahwa organisasi itu adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yang didirikan untuk jangka waktu yang lama. Atau dalam pengertian yang lebih lugas, organisasi itu kan tidak kurang tidak lebih adalah merupakan wadah, gitu ya, dari aktivitas orang-orang untuk jangka waktu tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah,
Ciri-ciri organisasi meliputi adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Ini biasanya dioperasionalkan ke dalam bentuk struktur organisasi, suatu jenjang atau suatu tingkatan hierarkis di dalam organisasi yang menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab. Anda misalnya yang aktif di badan eksekutif mahasiswa atau di dalam lembaga legislatif mahasiswa, itu kan seringkali kita punya job description, punya pembagian tugas. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksi, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri apa maksudnya? Atau ciri apa itu? Itu adalah ciri adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Gitu ya. Ketua tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan. Sekretaris bertugas untuk melakukan dokumentasi, pencatatan, dan analisa terhadap permasalahan dalam kondisi. Kira-kira begitu dan seterusnya begitu. Nah, berikutnya adalah adanya pusat kekuasaan. Nah, di sini akan sangat jelas gitu ya. Dalam organisasi itu sebenarnya siapa yang berfungsi sebagai pengendali? Siapa yang berfungsi sebagai pengambil keputusan gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan itu adalah gambaran tentang authority, tentang wewenang, tentang kekuasaan yang melekat di dalam diri setiap orang yang berada dalam hierarki atau struktur organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah adanya substitusi sumber daya manusia. Ini artinya apa? Bahwa di dalam organisasi itu setiap hierarki, setiap jenjang punya tugas pokok dan fungsi. Gitu ya. Ada tugas dan tanggung jawab. Ada kewenangan, authority, gitu ya. Nah, itu adalah gitu ya. Apalagi kalau misalnya di zaman modern sekarang ini gitu ya, yang ditandai dengan kecanggihan di dalam teknologi gitu ya. Nah, misalnya fungsi-fungsi clerical work gitu ya, ketatausahaan sekarang sudah disubstitusikan oleh mesin. Misalnya ada komputer, ada mesin fotokopi dan lain sebagainya. Itu adalah yang dulu tentu saja itu semua dikerjakan oleh manusia. Nah, itu substitusi sumber daya manusia itu. Jadi pada bagian-bagian mana pada hierarki atau struktur organisasi tersebut bisa dilakukan substitusi atau pergantian gitu ya atas sumber daya yang tersedia. Kemudian berikutnya adalah adanya ketergantungan antar anggota. Gitu ya. Nah, maksudnya ini adalah lebih kepada bahwa struktur organisasi atau hierarki di dalam organisasi itu merupakan sub-sistem. Jadi kalau organisasi itu kita pandang sebagai suatu sistem, maka tingkatan-tingkatan atau hierarki-hierarki dalam organisasi itu adalah sub-sistem yang satu sama lain itu saling mengisi, saling apa istilahnya boleh dikatakan juga sebagai ada ketergantungan satu sama lain. Kembali kepada contoh misalnya tadi organisasi badan eksekutif mahasiswa, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksi. Seksi-seksi mungkin lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Nah, itu semua menjalin sebuah interaksi, sinergitas, sehingga terlihat satu sama lain seperti ketergantungan.
seorang seksi akan sangat punya hubungan yang saling apa istilahnya mempengaruhi gitu ya, dengan ketua, dengan sekretaris dan bendara. Begitupun dengan antar seksi gitu ya. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan ketergantungan antar anggota. Nah, kemudian juga ciri yang lain adalah adanya koordinasi antar komponen. Nah, ini koordinasi. Saya sering menguji karya tulis mahasiswa, baik dalam paper maupun penelitian, termasuk skripsi, yang memakai judul koordinasi. Nah, tapi pada umumnya kita agak kesulitan menerjemahkan koordinasi di dalam tugas sehari-hari, gitu ya. Padahal menurut saya sangat sederhana. Koordinasi itu adalah penyatuan gerak, langkah, gitu ya, antar komponen yang ada di dalam sebuah organisasi. Itu koordinasi, gitu ya. Jadi kalau diilustrasikan kira-kira seperti seorang konduktor memimpin orkestra, gitu ya. Kan orkestra itu banyak sekali alat musik yang dimainkan kan, gitu. Dan dengan lincahnya seorang konduktor mengatur suara flute harus tinggi, suara biolanya harus rendah, gitu ya. Asik sekali gitu ya. Gitu ya. Nah, itulah koordinasi begitu ya. Menyatukan gerak gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan itu dalam sebuah organisasi, seorang konduktor itu kira-kira siapa itu ya? Mungkin direktur, mungkin ketua kalau di dalam organisasi mahasiswa. Bagaimana si ketua itu menjadi konduktor, itu melakukan koordinasi antar lini, antar apa istilahnya komponen gitu ya, sehingga tercapai suatu kesatuan gerak, arah dan langkah di dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, itu ciri organisasi itu mesti ada koordinasi, gitu ya. Yang berikutnya adalah adanya interaksi yang berulang. Nah, tentu saja organisasi ini kan tadi dibentuk dalam suatu jangka waktu tertentu dan biasanya lama, gitu ya. Sampai jadi begini, saya belum menemukan atau ada suatu organisasi yang dibentuk untuk sekian tahun misalnya, gitu ya. Pasti di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya selalu disebutkan bahwa organisasi ini dibentuk sejak kapan dan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Gitu ya. Artinya sepanjang anggota organisasi itu membutuhkan, ya organisasi itu akan tetap ada. Kecuali kalau memang, kan kita sering melihat ada organisasi-organisasi yang bubar gitu ya. Nah, itu lebih kepada gitu ya, apa istilahnya, organisasi anggota organisasi tersebut merasa bahwa hal itu sudah tidak dibutuhkan lagi gitu. Jadi sampai kapan organisasi itu ada, ya sepanjang dibutuhkan oleh anggotanya. Jadi kalau tidak dibutuhkan ya sudah bubar, gitu ya. Nah, itu ciri-ciri organisasi. Nah, kalau berdasarkan tipenya, organisasi itu adalah ada organisasi yang berorientasi pada profit, ada organisasi yang nirlaba, non-profit oriented, gitu ya. Tentu saja kita maklum, organisasi yang bersifat profit, gitu ya, itu organisasi privat atau swasta, dan organisasi yang non-profit oriented itu adalah organisasi pemerintah. Kira-kira sekarang garis besar organisasi itu bagi dalam dua. Nah,
Sekarang kembali kepada persoalan kita tentang fungsi komunikasi di dalam organisasi. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh organisasi terkait dengan komunikasi ini? Tentu yang pertama adalah sifatnya informatif untuk menjalin kesinambungan informasi, gitu ya, antar lini, antar komponen di dalam organisasi itu. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi pengendalian atau regulatory, gitu ya. Nah, tentu saja seorang pimpinan, seorang kepala, seorang direktur, seorang kepala seksi, misalnya, gitu ya, harus memiliki kemampuan berkomunikasi, karena komunikasi itu adalah bisa merupakan wujud daripada pengendalian di dalam organisasi. Yang berikutnya adalah persuasif, fungsi mengajak, mengayomi, gitu ya. Tentu saja komunikasi yang berhasil itu adalah komunikasi yang apa istilahnya mampu menyatukan, gitu ya. Karena kan komunikasi itu sendiri ya berasal dari kata komunal, komunis, communicate, yang artinya bersama-sama, satu kesatuan. Jadi dalam hal ini ya memang di dalam konteks berorganisasi, gitu ya, komunikasi itu memiliki fungsi persuasif, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi integratif, fungsi menyatukan, mengintegrasikan. Ya tadi kita bayangkan, tadi struktur organisasi, sesederhana apapun fungsi struktur organisasi itu, pasti itu melakukan, kalau di dalam bahasa manajemen itu tadi kan koordinasi. Di dalam komunikasi, istilahnya itu adalah integrasi, penyatuan, gitu ya, mengintegrasikan, menyatukan berbagai komponen, elemen di dalam organisasi itu. Nah, disitulah komunikasi itu berperan. Disitulah komunikasi itu memiliki fungsi integratif. Ya kasarnya ya kalau pada pego gitu ya, pego ya tidak berbicara gitu ya. Ya satu sama lain ya kita bayangkan, kita bisa membayangkan bagaimana setiap komponen elemen di dalam organisasi itu ya nggak berjalan gitu ya, nggak ada fungsi integratifnya. Gitu. Itu yang harus kita pahami terkait dengan fungsi komunikasi. Nah, lalu sekarang saluran komunikasi di dalam organisasi itu meliputi hal apa saja, gitu ya. Karena namanya komunikasi itu perlu channel, saluran gitu ya. Kan Wilbur Scrum mengatakan bahwa komunikasi itu sebagai who say what, in which channel, to whom, and with what effect, gitu ya. Itu kan, bukan Scrum, Harold Laswell, gitu ya. Komunikasi itu adalah who say what, siapa mengatakan apa, to whom, kepada siapa, ya, in which channel, dengan saluran apa, and with what effect, apa efeknya, apa dampaknya, gitu kan. Nah, jadi dengan demikian maka berbicara saluran komunikasi di dalam organisasi itu adalah menjadi sebuah kemutlakan, gitu ya, mutlak adanya, gitu ya. Tentu saja saluran komunikasi itu tadi saya katakan itu ada dua, yang sifatnya formal itu mengikuti alur struktur organisasi, gitu ya.
Kemudian bisa juga berbentuk vertikal dalam bentuk perintah, pengarahan, pelatihan, betul, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian juga melalui apa yang disebut dengan saluran yang horizontal, yaitu antar hierarki yang levelingnya sama, gitu ya, sejajar, gitu ya. Nah itu, jadi yang samping itu misalnya antar seksi, gitu ya, bagaimana saluran komunikasinya berjalan di setiap tingkatan organisasi. Nah, kemudian saluran yang kedua ini yang disebut dengan saluran komunikasi informal. Apa saja itu? Rumor, gosip, desas-desus, intrik, gitu ya. Nah, itu kan tidak menemukan salurannya sebenarnya, gitu ya, di dalam organisasi itu. Tapi kita sering merasakan adanya hal tersebut di dalam organisasi, gitu. Misalnya, saya dengar-dengar si A begini gitu ya. Jadi gosip lah, gitu. Jadi desas-desus, jadi rumor, itu hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan saluran komunikasi formal, gitu ya. Tapi itu sering kali terjadi, gitu ya, itu di dalam sebuah organisasi, gitu ya. Nah, sekarang kita langsung berbicara soal bagaimana komunikasi di dalam dunia bisnis, gitu ya. Tentu saja penekanan kita terhadap hal ini itu terletak pada bagaimana kita memahami komunikasi itu. Tentu saja di sini adalah komunikasi yang verbal, gitu ya, yang tentu saja bersifat resmi, gitu, dijadikan apa istilahnya di dalam organisasi itu ya apa platform, kira-kira begitu ya, platform di dalam organisasi itu, gitu ya. Nah, komunikasi di dalam dunia bisnis itu pada umumnya ini dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam bentuk seperti mendengarkan, misalnya seminar, gitu ya, lokakarya, gitu ya, pameran, gitu ya. Kemudian juga membaca, berbicara, menulis. Nah, ini sebuah survei menunjukkan bahwa sebagian besar bentuk komunikasi di dalam bisnis itu atau yang dilakukan oleh para pelaku bisnis itu adalah 45% itu mendengarkan, membaca 16%, berbicara 30%, dan menulis 9%. Gitu ya. Ini perbandingannya, gitu ya. Mengapa misalnya ya presentasi yang besarnya itu adalah terletak pada mendengarkan dan berbicara, gitu ya. Membaca dan menulis itu relatif agak kurang, gitu ya. Lanjut. Nah, kita juga perlu mengenali karakteristik di dalam komunikasi bisnis, gitu ya. Pertama, pesan disusun untuk para audiens yang membutuhkan informasi. Kedua, pesan bisnis disusun dengan mempertimbangkan waktu dan biaya. Ketiga, pesan bisnis disusun untuk lebih dari satu tujuan. Walaupun terjadi hal-hal yang mengecewakan, pesan bisnis tetap disusun dengan baik untuk menjaga hubungan kerjasama dengan semua pihak, terutama pelanggan.
serta pesan bisnis memperhatikan nada dan pengaruhnya terhadap audiens. Gitu ya. Nah, ini karakteristik di dalam komunikasi bisnis. Memang komunikasi itu memang sesuatu yang apa ya, yang direncanakan begitu. Gitu ya. Apalagi kita berbicara komunikasi dalam bentuk formal, gitu ya. Nah, sehingga memang perlu gitu ya, ada sebuah skema susunan informasi yang nanti akan disajikan kepada pelanggan misalnya gitu ya, atau kepada publik gitu ya. Terus pesan apa yang ingin disampaikan di sana. Seperti misalnya begini, saya sering atau kita semua saya kira sering melihat baliho-baliho, spanduk-spanduk gitu ya, iklan gitu, kira-kira begitu. Gitu ya. Yang pertama saya agak bingung itu dari segi penggunaan bahasanya. Menggunakan bahasa Inggris misalnya. Dan ini terpampang di sudut-sudut kota. Gitu ya. Misalnya di Tasikmalaya sejalan begitu, jangan jauh-jauh gitu ya. Kita sering menyaksikan billboard, baliho, spanduk, selebaran menggunakan bahasa asing. Dalam hal ini bahasa Inggris gitu ya. Ini saya juga bertanya, ini dari sisi efektivitas komunikasi bisnis ya. Gitu. Saya jadi bertanya, ini siapa sih audiennya gitu. Kan kalau kita komunikasi itu ada komunikator, ada komunikan kan? Siapa komunikator, siapa komunikan. Itu saya juga bertanya, ini komunikannya siapa ya? Audiennya siapa ya? Apa mereka itu orang Inggris gitu kira-kira. Gitu ya. Padahal itu produknya produk lokal gitu, produk nasional, produk Indonesia, dipasarkan di Indonesia gitu ya. Yang bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia gitu. Tapi kenapa mesti menggunakan bahasa asing? Nah, itu memang ini perlu ya, sebuah komunikasi bisnis itu disusun dengan memperhatikan karakteristik informasi yang dibutuhkan oleh audiens gitu ya. Jangan sampai audiens sendiri merasa nggak ngerti gitu apa itu maksudnya gitu ya. Nah, tentu saja di sini juga harus dipertimbangkan aspek waktu, biaya gitu ya. Yang jelas tadi jangan sampai mengecewakan, pesan bisnisnya jangan sampai mengecewakan atau membingungkan para pelanggan. Nah, saudara sekalian, gitu ya, waktu yang tersedia memang tidak banyak, ini tinggal kurang lebih 6 menit. Jika Anda ingin bertanya, silakan menulis saja di chat ya, biar nanti saya komentari. Gitu ya. Saya takut nanti tiba-tiba intinya putus karena memang di plottingnya 40 menit gitu ya. Silakan saja kalau mau bertanya langsung di chat. Karena masih ada beberapa slide yang harus saya sampaikan. Nah, itu juga mungkin masih ada kaitannya dengan tadi karakteristik komunikasi bisnis. Ya, di dalam komunikasi bisnis juga perlu ada etika, gitu ya. Etika komunikasi bisnis. Etika itu kita tahu adalah merupakan etos, kebiasaan, akhlak, moral, karakter yang mengacu pada perilaku individu, gitu ya. Nah, etos ini bisa bersumber berupa adat istiadat, norma, gitu yang dianut, gitu ya, oleh kelompok tertentu, gitu ya. Nah, itu contoh masalah etis, gitu ya. Nah, ini menerima dan menawarkan komisi, mencuri dari perusahaan, memberhentikan karyawan tanpa pemberitahuan, membocorkan informasi atau rahasia perusahaan, memakai barang-barang perusahaan, melakukan penipuan, pemalsuan, memperdagangkan barang-barang haram, dan lain sebagainya. Ini adalah soal-soal etik di dalam komunikasi, di dalam dunia bisnis yang harus diperhatikan oleh kita semua, gitu ya. Berikutnya adalah ini tugas.
udah selesai dia. Jadi itu yang poin-poin pentingnya tadi yang slide terakhir itu ya. Nah, ini apa? Saya kira inilah. Pada intinya inilah komunikasi bisnis itu berbicara soal tadi bagaimana perencanaan komunikasi di dalam bisnis. Nanti kita akan berbicara soal bentuk-bentuk komunikasi bisnis gitu ya. Kita sekarang baru pada tahapan apa ya? Skemanya dulu, skemanya komunikasi bisnis itu apa gitu ya. Gitu ya. Nah, tadi sudah apa kita jelaskan sebenarnya komunikasi bisnis itu adalah komunikasi di dalam intinya itu di dalam organisasi gitu. Nah, berbicara organisasi kan kita ada organisasi publik dan organisasi privat. Nah, dalam hal ini kita berbicara soal komunikasi privat. Nah, sekalian gitu ya. Saya kira slide-nya sudah saya sampaikan semua begitu ya. Saya beri kesempatan saudara, ini ada waktu kurang lebih 2 menit lah untuk menyampaikan gagasannya gitu ya. Ini ada yang ngechat ke saya dari Dimas Dwi Cahyana. Assalamualaikum. Dalam setiap hari tidak terlepas dari yang namanya komunikasi, khususnya untuk manajemen tingkat atas yang merupakan suatu basic yang wajib dimiliki. Bagaimana Pak untuk melatih komunikasi yang efektif? Itu. Nah, sebenarnya komunikasi yang efektif itu secara sederhana adalah komunikasi yang mampu mencapai tujuan komunikasi. Nah, kita maklum bahwa komunikasi itu kan sejak awalnya ditujukan untuk membangun kesamaan ya, saling pengertian, saling memahami. Jadi komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang tadi melahirkan umpan balik yang positif kalau bagi perusahaan misalnya menjadi input yang positif untuk bagaimana meningkatkan produksi gitu ya, meningkatkan omset gitu ya. Jadi kalau dalam konteksnya komunikasinya personal itu ada kesaling mengertian gitu ya. Nah, jadi untuk itu maka itu yang harus dipahami. Kembali tadi saya contohkan tentang iklan yang berbahasa Inggris itu gitu ya. Apakah itu nanti akan tercapai tujuan dari komunikasi itu, sehingga komunikasi itu akan efektif atau tidak jika bentuk komunikasinya dilakukan dengan cara-cara seperti itu gitu ya. Nah, saya kira itu terhadap apa yang Anda sampaikan itu ya, Saudara Dimas ya. Gitu. Silakan apabila ada yang lain.